dari Mas Diki sama Mas Aceng sendiri itu ada yang paling berkesan gak sih gitu, pengalaman yang paling berkesan ikut di mana gitu kan, apakah misalkan kayak yang kemarin terakhir kayak ada Borobudur Marathon kan, kayak gitu, atau ada yang lebih berkesan dari itu, coba. Saya sih di Borobudur Marathon 2024 kemarin. Oh iya? Ya, saya ikut kategori FM 42 kilo. Wow, terus juara? Saya FM pertama saya di Borobudur Marathon dan lari kedua saya di Borobudur Marathon sebelum di 2023. Nah di 2024 ini saya balik lagi, kenapa? Karena luar biasa warganya itu cirinya dari awal sampai akhir tuh warga dari anak kecil sampai orang tua itu udah di pinggir jalan ngasih semangat sama kita gitu di si pelari ini. Jadi pelarinya makin semangat untuk maju ya. Iya, jadi yang tadinya aduh capek, ada orang di depan, wah semangat lagi gitu kan. Ada musiknya, kita ikutan joget gitu. Berarti di Borobudur Marathon itu ketemu juga sama pelari-pelari dari lain, atau Mas Diki sendiri yang mewakili Nenten? Dari Nenten banyak. Banyak ya, ada beberapa lah waktu itu yang ikut gitu kan. Nah, kita itu di Ciring sama teman-teman kita yang udah finish duluan di finishnya gitu kan, dari teman-teman dari Nine Runners Jakarta gitu. Dan kita ketemu sama pelari-pelari dari seluruh Indonesia, bahkan ada dari mancanegara, ada dari Kenya juga gitu kan. Banyak pokoknya. Kawan kreator, ternyata Mas Diki itu sudah lari di Borobudur Marathon dan juga Mas Aceng sudah sampai ke Singapura Internasional dong. Keren banget kan ini dari 19 Runners Jakarta. Nah, terus itu apa sih yang dikejar pada saat ke sana? Apakah memang cuma ingin dapat pengalaman berharga atau memang mengejar hadiahnya nih yang wow gitu? Ya pasti sih nggak ada yang dikejar, cuman menyalurkan hobi aja. Jadi karena kita kan pelari rekreasional, bukan pelari atlet, bukan pelari yang mencari podium gitu. Jadi namanya ini ketika ada kesempatan debut perdana internasional ya kenapa enggak? Kebetulan ya balik lagi kalau memang ada rezeki, teman-teman juga kan, kalau Kapten Diki kan dan teman-teman yang lain di Borobudur. Kebetulan juga Nine Runners juga ada di Singapura gitu. Kita ikut Shekotran sama komunitas lari di Singapura kayak gitu. Jadi balik lagi kalau misalkan di sana itu lebih kayak menyalurkan hobi, dan kita pengen debut internasional kan. Kalau yang udah major banget, maksudnya dalam berlari itu kan dia ada World Major Marathon, itu harus full marathon, itu ada ke Berlin, New York, Michigan, apa segala macam kayak gitu. Kalau saya baru Singapura, jadi kalau bilang hebat, aduh masih jauh deh. Itu baru tapi udah pengalamannya internasional gitu ya. Nah tapi ketika ikut kompetisi ataupun event lari itu ada persiapan khusus nggak sih? Apa gitu yang harus dijaga, entah pola makannya, pola istirahatnya itu harus dijaga? Tentunya ada ya. Jadi kita nggak cuma daftar doang, tapi kita kayak, apalagi saya kemarin 42 kilo. Itu saya persiapan itu 3 bulan kurang lebih. 3 bulan untuk sebenarnya persiapan itu Borobudur. kurang tepat. Yang tepat itu bisa 6 bulan. Iya, minimal itu 3 bulan. Minimal, paling ini banget 3 bulan gitu loh. Kalau saya kemarin di Singapura tuh HM itu bisa 3 bulan kayak gitu. Tapi kalau FM latihan prepare disarankan 6 bulan sebelum. Tapi itu apa aja gitu yang disiapin, entah pola makannya, pola istirahatnya, atau memang apa namanya latihannya benar-benar di intensitasnya lebih banyak dong. Jadi latihan kita setiap minggu itu pasti setiap hari ya, terutama itu ada menu-menunya gitu. Ada menu latihannya, kemudian ya pola makan juga harus dijaga juga sih, itu pola tidur juga, karena itu kan berpengaruh sama intensitas latihan kita juga gitu kan. Kalau pola makan kita bagus, tidur kita bagus, pasti latihan kita juga nggak akan terganggu gitu. Nah itu di persiapannya ya harus benar-benar matang, jadi nggak cuma daftar race aja, tapi dipersiapkan. Karena memang meminimalisir cedera gitu loh. Kadang kan kalau memang kita nggak prepare, tiba-tiba lari 42 kilo coy gitu loh. Aku aja ngebayanginnya udah, aduh gua kuat gak ya, Kita di belakang layar 5 kilo aja udah, apalagi ini gitu. Jadi memang balik lagi kan, tubuh manusia kan emang nggak dibentuk seperti itu kan. Makanya perlu ada preparation, baik itu latihan terutama, pola makan, istirahat sih, paling penting istirahat gitu. Itu sih. Jadi balik lagi kalau misalkan kita lari itu biar supaya kita badan sehat lah, intinya begitu. Jangan sampai kita berlari tujuannya sehat malah ngedrop atau apa, itu kan yang nggak bagus gitu. Nah, menghilangkan stres dan supaya badan sehat. Kira-kira manfaat apa nih yang teman-teman mungkin kawan kreator itu bisa dapatkan nantinya kalau bergabung di 19 Runners Jakarta? Itu apa aja? Manfaatnya gabung di kita ya, itu banyak banget sih yang jelas manfaatnya. Yang pertama pasti menambah banyak teman. Ya. Kita kan relasinya itu plus jodoh tadi ya. Iya, jodoh itu. Kemudian kita bisa belajar bareng, dapat ilmunya yang bisa kita dapat dari selama latihan. Kemudian
kalau kita ada kolaborasi sama brand-brand, otomatis membernya yang kita utamakan dong buat ikut. Wow, bisa di endorse. Oh, iya. Kalau Mas Aceng sendiri udah ada yang berasa mungkin manfaat secara pribadi nggak? Atau memang lebih ke personal atau memang lebih ke komunitasnya manfaatnya? Yang pasti pertama ke skills secara tidak langsung ya, skills lari saya jadi semakin baik lah dari sebelumnya. Dulu awal-awal latihan di GBK, satu putaran aja itu nggak kuat. Beneran, itu udah menyerah, udah melambaikan tangan ke kamera ya. Tapi sekarang karena ada komunitas, apalagi ketemu Kapten Diki pas awal berdirinya Nine Tennis Jakarta gitu. Jadi yang kayak makin terus improve dan sekarang udah 3 kali HM gitu loh. Dan 21 kilo. Iya, 21 kilo dan itu waktu itu PB-nya personal best gitu loh. HM saya itu masih gede sih angkanya. Cuman buat saya itu udah paling pencapaiannya bagus ya. Pencapaian paling bagusnya waktu itu di Jokmar 21 kilo itu 2 jam 20 menit. Jogja Marathon 21 km 2 jam. Jadi kecepatannya kurang lebih per 1 kilonya 7 menitan. Berarti udah diukur ya berapa batas waktunya, berapa kecepatannya gitu kan, berapa jaraknya. Dan beruntungnya lagi nggak ada cedera sama sekali. Itu karena memang preparation itu sih gitu. Tapi pernah menemukan pengalaman-pengalaman tadi yang cedera parah sampai akhirnya harus tepar atau ngedrop gitu? 2022 itu kan waktu Covid ya. Iya. Jadi waktu Covid datang itu benar-benar intensitas lari buat latihan itu berkurang. Kan? Waktu itu ikut 21 kilo kalau nggak salah. Itu yang latihannya kurang. Akhirnya pas finish itu benar-benar capek gitu kan. Terus badan langsung ya itu ngedrop lelah ya. Itu iya lelah gitu kan. Akhirnya kita istirahat dulu gitu. Makanya pentingnya latihan. Iya, pentingnya latihan. Jangan lupa latihan. Latihan setiap hari Jumat di FX Sudirman. Bareng Nine Tennis Jakarta. Betul banget. Nah, berarti tadi aku juga tertarik dengan yang kondisi lari tadi yang menghilangkan stres, terus udah gitu bisa ketemu teman baru, apalagi tapi ada stigma gitu yang membuat pelari-pelari ini ya itu tadi ngejar sekedar lifestyle gitu kan, padahal seharusnya jadi pelari yang rekreasional aja gitu kan. Nah, ini gimana kalau dari pandangan dari komunitas Nine Runners Jakarta terhadap orang-orang yang cuma mau ikut lari sekedar ikut-ikutan aja gitu untuk update di media sosial aja, atau dia mempersiapkan outfit dari atas sampai ke bawah. Itu ada loh yang sampai nih outfit gue harganya sekian juta, nih gue pakai yang segala macam smartwatch segala macam. Itu gimana menurut kalian? Kalau saya sih lebih kayak semua orang boleh melakukan itu. Yang penting dia harus tahu gitu loh. Jangan sampai akhirnya dia malah kemakan atau terkubur dengan bahwasannya mau konten doang atau FOMO doang. Nggak apa-apa, karena kan semua mungkin ada berawal dari FOMO dengan konten dengan sendirinya. Ketika bahkan ada orang juga ketika punya sepatu baru, jersey baru, itu mereka bilangnya bukan FOMO, investasi. Wow, udah jadi investasi ya. Iya, jadi outfit lari udah jadi investasi nih. Jadi mindsetnya nanti kalau dia udah bilang itu investasi, artinya dia akan terus mengembangkan investasinya itu gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau saya sih melihat orang seperti itu ya, tapi yang pasti dia harus tahu juga, harus bila perlu bergabung dengan komunitas, nggak mesti di Nine Tennis Jakarta, atau enggak dia bertemu dengan orang-orang yang benar dalam berlari. Jadi supaya nanti keculturannya dia itu dengan yang mahal itu, jangan sampai ketika udah culture puluhan juta outfitnya, tapi ketika skills berlarinya nggak tepat atau kurang baik, yang ada dia nanti cedera gitu loh kan. Jadi benar. berlari bukannya sehat malah nggak sehat gitu, malah mencederai diri sendiri. Jadi saya sih nggak ada isu ya buat orang buat kawan kreator, kalaupun memang head tutunya puluhan juta, go ahead gitu. Tapi ingat teman-teman harus tahu menambah ilmu berlarinya juga gitu sih, itu yang paling penting gitu, karena buat gerak itu nggak mudah loh. Iya, yang penting mau geraknya dulu gitu. Gitu. Kalau Mas Diki ada concern atau mungkin larinya sebatas ini mah pencapaian untuk self reward aja gitu kan, beli-beli outfit mah ya udah gitu, itu sekedar untuk stylenya aja gitu. Kalau saya sih yang jelas lari itu yang untuk sehat ya. Iya. Nah, untuk lainnya bonus ya. Alhamdulillah sih saya dari yang tadinya lari itu nggak kuat 5 kilo nggak kuat, sekarang udah bisa 42 kilo. Kemudian Anda di endorse sama beberapa brand gitu sekarang kan. Followersnya kayaknya banyak nih di Instagram nih. Ya lumayan lah gitu. Outfit yang dipakai juga ada yang di brand. Sepatu udah di endorse sepatu dapet gitu. Dan ya banyak lah gitu kan. Jadi ada manfaat benefitnya tadi ya. Betul. Investasi untuk diri, terus ada keuntungan komunitas juga. Iya. Wah, seru kan tuh gabung komunitasnya. Jadi bisa banyak dapat keuntungannya. Betul.
Nah, terus juga kalau misalkan itu tadi kita ngomongin orang yang memang udah prepare banget nih buat lari gitu kan, karena dia udah jadiin itu sebagai outfit. Tapi kalau orang yang benar-benar baru dari nol banget, baru mau mulai lari gitu, tadi kayak kata Mas Aceng, aduh males gerak nih gitu. Nah, ini apa sih modal awal supaya kita mau nih lari gitu kan? Apa tuh waktunya? Modalnya yang pertama niat ya. Niat dulu, Niatnya oke. dulu. Niat, kemudian udah punya outfitnya buat lari, nggak usah yang mahal-mahal, yang biasa aja nggak apa-apa gitu kan. Malah- Penting niat. Yang penting pakai sepatu Ya, ya, nggak pakai nyeker sepatu, ya. betul. Oke. Nah itu nanti untuk lari misalkan, aduh aku nggak kuat 5 kilo, jalan dulu nggak apa-apa, jalan dia jogging lari lagi selama 30 menit atau 20 menit dulu itu nggak apa-apa. Oh. Yang penting niat, gerak dulu lah gitu. Niat dan gerak dulu. Kalau Mas Aceng apa? Iya, karena kalaupun kita ada komunitas nih, kayak misalkan teman-teman udah datang ke komunitas, udah Iya. mau latihan. Kalau memang dianya udah nggak niat lari, udah susah. Iya gitu loh. juga, Jadi, bener depend juga. on yourself sih, gitu sih. Jadi intinya mah, kalau kita udah menampung teman-teman nih, member-member Internas Jakarta gitu. Kalau memang di sana mau beralih, hayo gitu. Bahkan kita juga saking memfasilitasi mereka, kita memberikan mereka mau upgrade skills, ada ikut di PES 6 atau PES 7 kayak gitu. Misalkan 2 bulan sebelumnya dia lari di PES 8. Ya udah kalau ikut ke PES 7 ikut 7 kayak gitu. Itu kita sampai segitunya memfasilitasi. Jadi memang ya itu kita harus mengatasi rasa malas gitu untuk betul. bergerak ya. Jadi Makanya- benar-benar ya udah gerak aja dulu Makanya gitu. harus ketemu kita. Kita Iya. positive vibes loh. Bakalan dapat motivasi. Ayo lari gitu kan. Bener loh, Kak Medi. Saya punya teman yang bener-bener ngajakin saya berlari. Saya dulu nggak mau berlari. Mm-mm. Buat apa sih lari? Gitu. Iya. Bikin kurus. Gitu. Sekarang ketagihan. Iya. Karena kalau nggak lari weekend, waduh, kayak aduh gua kok gimana gitu ya. Jadi Kayak bingung mau ngapain Bener. gitu. Ayo udahlah, ya mendingan hari Jumat ke FX aja gitu kan. Bener. Kalau ada teman, saya dekat sama teman ini. Jadi misalkan, bang, gue males latihan. Ya udah, yuk kita ke GBK aja dulu. Udah di GBK, bang, gue males udah. Ntar ya udah temenin jalan. Ntar tiba-tiba 5 kilo kayak gitu. Jadi memang kadang saya juga begitu gitu lah. Temen juga mau memotivasi saya. Gue males GBK kayak gitu. Tapi udah sampai sana karena lari-lari gitu. Jadi makanya memang harus teman yang tepat sih. Teman Iya. kreator harus cari teman yang tepat. Iya, berarti Mas Aceng itu juga harus memotivasi teman-teman lainnya, itu sesama anggota member komunitas untuk ikutan lari. Karena kadang ketika sudah sampai tempat, itu justru malah ikut mager juga gitu. Nah, itu gimana sih untuk mengatasi hal-hal kayak gitu? Dan yang pasti sih kalau teman-teman kreator udah gabung sama kita, yang pasti bisa lari kok. Karena kita positive vibes gitu. Jadi kalau contoh lagi yang tadi saya sebelumnya sempat bilang, kalau punya teman yang tepat pasti jadi positif kok. Gitu. Tuh, kawan kreator itu bisa dapat teman yang tepat yang sama-sama suka lari dengan gabung ke Nineteen Runners Gak usah Jakarta. malu-malu, gak usah segan. Kita selalu welcome kok. Berhubung welcome, apalagi sekarang udah deket mau bulan Ramadan. Kira-kira kegiatan Nineteen Runners Jakarta ini apa nanti mempersiapkan Ramadan? Nah, buat temen-temen kawan kreator nih ya, Iya. jadi kita ini Nineteen Runners Jakarta itu dari tim inti kita udah kemarin udah merapatkan. Kita di Ramadan ini akan ada kegiatan yang pertama itu kayak buka bersama, charity. Iya. Buka bersama dan sekalian sosial. Jadi kita tuh Wow. panti asuhan gitu, berbagi sama adik-adik kita di panti gitu. Jadi kita nanti buka bersama bareng dan berbagi pengalaman bareng bersama adik-adik di panti. Untuk menumbuhkan minat lari bareng juga. Kalau rencana-rencana tentang itu, olahraga bareng misalkan setelah sahur atau misalkan ada sebelum ngabuburit sambil lari, itu gimana? Nah, itu kalau ini kan tadi kan buka puasa sama adik-adik kita ya. Iya. Kita juga ada nanti sahuran. Oh. Iya, sahuran itu nanti kita sebelum sahur kita lari dulu nih. Nah, setelah lari kita sahur bareng gitu. Untuk tempat ya ke tempat latihan kita sih. Iya. Oh. Ya, jadi kapan itu stay tune terus IG kita. Oke. Iya. Jadi gimana nih kalau kawan kreator mau gabung untuk komunitas Nineteen Runners Jakarta? Ya, yang pasti kawan kreator cukup datang ke FX Mall, itu core ground-nya itu nanti jam 7 malam. Nanti ada teman-teman Nineteen Setiap Runners Jumat. Jakarta setiap Jumat, itu akan di situ. Jadi nggak usah segan, nggak usah malu atau apalagi overthinking. Udah datang aja, pasti ntar kita akan sapa kok. Bisa juga DM di IG-nya Iya. @nineteenrunners.jakarta. @nineteenrunners.jakarta. Langsung aja DM, nanti langsung dibales, terus nanti langsung janjian ke FX hari Jumat, ya nggak? Oke, untuk the last question, untuk Mas Diki dan juga Mas Aceng,
Itu harapan apa gitu kan untuk perkembangan baik itu dari sisi komunitas lari ataupun bagi pelari-pelari ataupun bagi yang mau mulai lari itu ke depan seperti apa supaya kita benar-benar sama-sama punya ekosistem yang sehat. Gimana? Kalau harapan saya untuk komunitas Night Jakarta ya untuk kedepannya semoga sih makin kompak lagi, makin solid, kemudian makin banyak kawan kreator atau teman-teman lain yang mau bergabung bersama kami, kita belajar bareng, kita cari ilmu bareng, kita bersosialisasi bareng dan dapatkan manfaatnya di Night Jakarta. Wah, sambil lari bareng ya. Betul. Kalau Mas Aceng sendiri? Kalau dari Kapten Diki kan tadi bicara secara umum, khususnya di Night Jakarta. Tapi kalau saya bicara secara umumnya, buat kawan kreator, kalau mau lari, nggak usah mikirin outfit dulu. Yang penting gerak aja dulu, gitu loh. Dan kalau bila perlu, cari skillsnya dulu deh, berkomunitas gitu. Kalau memang nggak yakin mau belajar dari sosial media, nggak yakin kayaknya, misalkan nggak tahu nih cara lari yang benar gimana gitu loh. Mending Takut datang juga. langsung Ya, kan? iya, gitu. Jadi join sama kita. benar. Nah. Karena balik lagi kalau misalkan ke depannya orang-orang cuman memikirkan bagaimana terlihat baik, tapi kalau misalkan skill atau ilmu larinya enggak, itu akan tetap jadi lari nanti ke depannya yang ada bukan makin sehat malah makin banyak yang cedera. Nah. Gitu ya. Jadi ingat itu harus latihan dan harus cari tahu ilmu berlari yang benar seperti apa. Oke, terima kasih Mas Diki, Mas Aceng. Akhirnya kita sudah mendapatkan insight tentang seperti apa sih untuk menjadi pelari yang nggak cuma sekedar untuk gaya-gayaan aja gitu kan, tapi kita juga harus benar-benar punya semangat untuk terus bergerak. Oke, sampai jumpa kawan kreatoria di podcast Hub berikutnya. Dadah.